Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Gani. Di sini saya akan menjelaskan slide 1 sampai slide 3 dengan tugas 11B. Next. Yang pertama adalah pengaturan tujuan dalam rencana IMC. Apa itu IMC? IMC adalah strategi pemasaran komprehensif yang bertujuan membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan melalui berbagai metode komunikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Schultz dan Schultz 2004 dalam platform crowdfunding seperti Saweria, IMC menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran merek dan yang terakhir peningkatan penjualan dan pendapatan. Boleh di next. Yang selanjutnya ada rencana strategis pendekatan SMART. Metode ini membantu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, memudahkan pengukuran kemajuan, serta memastikan setiap aspek tujuan memenuhi 5 kriteria utama: spesifik, measurable atau terukur, achievable dapat dicapai, relevan, dan time bound atau berbatas waktu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya Grela Loga dan saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kesadaran merek. Di sini saya menjelaskan dengan rencana strategis yang sebelum dijelaskan oleh teman saya yaitu SMART, pendekatan SMART. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari spesifik, yaitu mengembangkan fitur inovatif berbasis AI dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan kreator digital dan calon donatur. Terus yang selanjutnya dari measurable atau terukur. Yang pertama, mencapai 70.000 pengguna baru plus 40% dari basis pengguna saat ini. Yang kedua, mengimplementasikan fitur AI yang digunakan untuk minimal 50% kreator. Yang ketiga, meningkatkan engagement rate melalui fitur edukasi sebesar 25%. Uh, Selanjutnya ada achievable. Yang pertama, mengalokasikan anggaran sekitar 15 juta per bulan untuk mengembangkan fitur-fitur yang ada di Saweria. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan ahli teknologi dan konten kreator. Yang ketiga, ada mengembangkan fitur membership dan reward system bagi kreator maupun donatur. Yang ketiga, ada relevan. Yang pertama, mengembangkan ekosistem digital Saweria. Yang kedua, peningkatan nilai promosi platform. Yang ketiga, memperkuat positioning sebagai platform crowdfunding inovatif. Yang terakhir ada time bound atau terikat waktu. Yang pertama, durasi implementasi 6 bulan, tahap pengembangan bertahap dan terukur, target pencapaian Juni 2025. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatur Rahman Alfarizi. Oke, selanjutnya yaitu meningkatkan penjualan dan pendapatan. Dimulai dari spesifik, mengembangkan strategi promosi terintegrasi melalui kemitraan strategis, kolaborasi influencer, dan kampanye digital. Selanjutnya ada measurable, peningkatan volume donasi dari 5 miliar rupiah menjadi 7,5 miliar rupiah per bulan dengan teman 50%, mencapai 15.000 kreator aktif, meningkatkan rata-rata donasi per transaksi dari 50.000 menjadi 75.000. Selanjutnya ada achievable. Yang pertama ada kolaborasi dengan minimal 50 influencer. Yang kedua ada iklan di platform YouTube dan TikTok. Yang ketiga ada kampanye hashtag di Instagram. Selanjutnya ada relevan. Yang pertama ada perluasan ekosistem Saweria. Yang kedua ada peningkatan ekspor platform. Yang ketiga ada membangun kepercayaan komunitas kreator. Dan yang terakhir bagian time bound. Yang pertama ada durasi kampanye yaitu selama 6 bulan. Selanjutnya ada evaluasi bulanan. Dan yang terakhir ada target pencapaian di bulan Juni 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Luciana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemetaan strategi dan saluran dalam rencana IMC. Yang pertama ada strategi saluran komunikasi.
Bagian penting dari pemetaan strategi dan saluran komunikasi dalam rencana Integrated Marketing Communication atau EMC untuk kampanye Saweria selama 6 bulan ke depan mencakup beberapa poin kunci. Yang pertama, media sosial akan menjadi saluran utama. Kemudian, iklan online akan digunakan untuk menjangkau audiens target secara spesifik melalui iklan berbayar di Facebook Ads dan Google Ads. Lalu ada iklan offline. Selanjutnya adalah rencana waktu. Untuk jangka waktu pendek sekitar 1-6 bulan, strategi utamanya untuk periklanan saluran yang relevannya ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, email, website, platform crowdfunding. Untuk kegiatan spesifiknya, kampanye iklan berbayar, konten viral, influencer marketing. Lalu untuk metrik utamanya, jangkauan, klik, dan konversi donasi. Lalu ada promosi penjualan. Saluran yang relevannya itu diskon untuk donasi besar dan program referral. Lalu ada kegiatan spesifiknya, program donasi berhadiah, dan tantangan donasi. Untuk metrik utama sendiri, jumlah donatur baru, dan nilai donasi rata-rata. Nah, untuk hubungan masyarakat, saluran yang relevannya ada media massa dan media online. Untuk kegiatan spesifiknya, press release, wawancara media, dan partisipasi dalam acara sosial. Untuk metrik utamanya yaitu clippings dan sentimen media sosial. Lalu untuk jangka menengah sekitar 6-12 bulan, strategi utamanya untuk pemasaran langsung, saluran yang relevannya ada email marketing dan SMS marketing. Lalu untuk kegiatan spesifiknya ada newsletter bulanan dan kampanye SMS personalisasi. Lalu untuk metrik utamanya, tingkat pembukaan email, click-through rate, dan konversi donasi. Untuk pemasaran interaktifnya ada website, aplikasi, mobile. Lalu untuk kegiatan spesifiknya yaitu pengembangan platform donasi yang user friendly dan komunitas online. Untuk metrik utama sendiri yaitu waktu yang dihabiskan di website serta jumlah anggota komunitas. Lalu untuk jangka panjang sekitar 1-3 tahun, untuk pemasaran eventnya, saluran yang relevannya ada event offline dan online. Untuk kegiatan spesifiknya ada workshop, seminar, dan konser amal. Untuk metrik utamanya yaitu jumlah peserta, nilai donasi selama event. Untuk pemasaran eksperiensialnya, saluran yang relevannya ada aktivitas offline yang melibatkan donatur. Untuk kegiatan spesifiknya yaitu ada volunteerism dan kunjungan ke proyek. Lalu untuk metrik utamanya kepuasan donatur dan tingkat retensi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah penjelasan dari materi yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, di sini saya Kayla akan menjelaskan tentang analisis dan rekomendasi. Next. Jadi analisis saluran, Saweria menggunakan berbagai saluran untuk memfasilitasi donasi, termasuk website resmi untuk pendaftaran dan pengelolaan donasi, serta media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok untuk mempromosikan tautan donasi. Nah, pembayaran dapat dilakukan melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay, serta opsi alternatif yang menggunakan potongan pulsa untuk aksesibilitas yang lebih luas. Oke, next. Rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan rencana Integrated Marketing Communication atau IMC terkait produk Saweria, ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan. Pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik seperti peningkatan jumlah pengguna baru, rata-rata donasi, atau kesadaran merek, serta tentukan KPI atau Key Performance Indicators untuk memantau keberhasilan kampanye. Nah, sekian penjelasan laporan, penetapan tujuan rencana pemasaran, dan waktu pelaksanaan Saweria dari kelompok E. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.